Oke, Maaf tadi keputus ya. Kayaknya connectionnya kurang bagus. Maaf tadi keputus. Coba kita hubungi Christine lagi yang ada di Bali. Sorry ya teman-teman, keputus tadi. Nah, Oke. sorry Tin, tadi bad connection. Oke. Oke, Oke. Udah ya? udah. Jadi tadi gitu pertanyaannya Ya, Ayu bisa. ya. Oke. Heeh. Udah ya, Mbak? Udah Ya, ya? Kan nah, aku udah bisa jelasin ya? ya bisa jelasin. Mm-mm. Ya, oke. Ini kalau misalnya kita bicara soal apa namanya kitchen, itu memang Mm-mm. di kitchen ini kan tempat kita berkegiatan uh, yang kompleks, tapi tempatnya sedikit gitu kan. Jadi banyak kegiatannya, tapi ruangannya tuh compact gitu kan. Jadi harus baik-baik gitu untuk dalam memperhatikan ukuran. Jadi dimensi Ya, gitu harus sangat ergonomis gitu. Maksudnya ergonomis tuh kita harus memakai acuan standar dari dimensi manusia gitu. Karena kalau tidak itu pergerakan dari seseorang tuh di dapur akan tidak optimal gitu. Jadi ada yang kejauhan lah, ada yang terlalu dekat, itu akan membuat aktivitas di dapur tuh nggak enak gitu. Nah, oke. eh, perlu diketahui juga bahwa pada dasarnya itu basic yang ada di dapur itu adalah 3 kegiatan yang kita lakukan ya, yaitu memasak, terus habis itu Mm-mm. juga mencuci, dan Mm-mm. kemudian menyimpan gitu. Itu Mm-mm. kegiatan dasar yang ada di yang kita lakukan yang biasanya orang lakukan di dapur. Nah, Oke. kemudian di dapur itu kita harus bisa mengakomodir kegiatan itu eh, dengan sangat baik ya. Jadi ada 3 bagian yang biasanya ada di dapur, yaitu countertop, jadi meja ya, countertop. Terus habis itu ada lemari penyimpanan di atas, bagian atas, Oke. dan lemari penyimpanan di bawah. Nah, 3 bagian ini itu harus kita perhatikan betul-betul standar dari manusianya gitu, standar standar dapur yang benar gitu, karena kalau tidak itu akan susah gitu pergerakannya. Jadi misalnya kayak countertop itu lebarnya itu harus 60 cm, 60 sampai 80 lah, 8 lewat dari itu pasti akan kejauhan orang untuk ngambil sesuatu gitu. Oke, Nah, 60 terus ya. habis itu 60 gitu. Dan kemudian tinggi dari lantai itu 85 cm sampai 90. Kalau lebih dari itu orang akan ketinggian masak atau motong-motong tuh pasti akan ketinggian gitu dan nggak enak Jadi pasti jatuhnya. dari lantai ke Dari table ya. lantai ke countertop, ke table Oke. itu, ke countertop ya, itu 85 cm gitu. Oke. Terus kemudian uh, lemari di atas itu juga tingginya itu dari countertop itu sekitar 450 lah, 450 dari countertop gitu. Dan Hmm. apa namanya, lebar dari lemari di atas countertop itu juga nggak boleh lebar-lebar, karena kalau misalnya terlalu lebar itu kan kita nggak bisa ngelihat dengan jelas ya gitu apa yang kita kerjain gitu. Jadi paling enggak tuh 30 sampai 40 cm lah lebarnya gitu. Itu yang Oke. kira-kira ideal lah gitu kan. Oke. Kemudian untuk di bawah countertop itu kan pasti ada lemari-lemari penyimpanan ya Mbak ya. Nah, Hmm. biasanya itu orang meletakkan laci itu pasti di langsung di bawah countertop gitu. Jadi karena laci tuh yang paling gampang diambil kan. Jadi di situ akan disimpan kayak sendok, pisau, apa segala macam yang sering digunakan gitu. Hmm. Karena kalau laci ditaruh di bawah itu pasti akan lebih susah ngambilnya. Jadi pasti di bawah, kebanyakan di bawah countertop tuh pasti laci-laci dulu gitu. Terus baru di bawahnya lemari gitu biasanya Oke. sih gitu.
Nah, nah kalau untuk eh, tipe-tipe kitchen itu juga macam-macam, Mbak. Ada yang tipe single line tuh cuma satu satu apa namanya? Satu satu baris gitu ya. Nah, itu namanya single line gitu. Ada Satu yang baris gimana Tin maksudnya tuh? satu baris tuh maksudnya, jadi ini aku gambarin lagi. Ya. Jadi misalnya eh, jadi kalau misalnya ada ruangan gitu ya, dia cuma ada di salah satu sisi ruangan gitu, Mbak. Nah, nah, ini kalau misalnya single line tuh kayak gini gitu kan. Jadi dia ada Oh, di oke. sisi Satu sini sisi aja aja. gitu. Oke. Satu sisi, kalau misalnya di dua sisi gini, itu juga ada, itu modelnya double line atau double galley gitu kan. Oke. Terus ada juga yang U shape gitu. Ada yang U shape, ada yang L shape. Kalau Oke. misalnya yang L shape gitu kan, L shape ya bentuknya kayak huruf L gitu kan. Mm-mm. Terus kayak gini. Nah, ini L shape, ada yang U shape gini gitu. Ada yang G shape, ada yang island juga gitu, yang kayak seperti Mbak Ayu pengen ini Mm-mm. gitu. Nah, kalau yang dapurnya Nah, Ayu sekarang nih shape-nya apa? kalau kalau misalnya dari foto Aku ya, kasih lihat kayak fotonya sekilas lagi ya. aku, Nah, mm-mm. seperti ini. Ini shape-nya apa nih? Nah, ini kalau misalnya aku lihat nih kayaknya dia modelnya Oh, kata Ayu, aku G shape. G. G. aku ya ini kelihatannya sih dari fotonya sih kayaknya G shape ya. Nah, Ya. ini bagus nih Mbak Ayu. Mbak Ayu gabung. Nah, ini ya Mbak, kalau misalnya aku lihat dari denahnya itu kayaknya kan G shape ya. Nih aku kira-kira aja sketsanya mungkin seperti ini ya. Nah, Oke. ya kan? Jadi di sini ada sink, ada kompor di Stove. sini kan, kompor, stove, kompor, lemari es, ya kan? Mm-mm. Nah, Mm-mm. ini G shape ya. Nah, Mm-mm. nah sekarang problemnya dari Mbak Ayu itu kalau nggak salah pengen kitchen yang ada islandnya, ya Ya. kan? Tapi ya kan? Tapi juga pengen Ya. yang ada pantry dan banyak tempat taruh barang, Iya, betul. ya kan? Nah, Sama ganti ganti sekarang floor tadi ya. ya, oke. Nah, sebentar. Kalau misalnya ini aku bahas yang ini ya, yang island sama pantry dulu ya. Nah, Oke. kalau misalnya dilihat dari denahnya Mbak Ayu ini, sebenarnya eh, pantry itu adalah tempat yang berbeda dari kitchen gitu. Jadi pemahaman pantry itu adalah eh, pantry itu tempat melakukan aktivitas memasak yang sederhana, Mbak. Jadi yang bukan Mm-mm. harus melakukan aktivitas yang besar kayak misalnya menggoreng ikan Masak. atau masak-masak besar. Jadi kayak misalnya godok air aja atau bikin mie kayak gitu. Nah, Ya. itu namanya pantry gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Ayu pengen pantry itu biasanya tempatnya ada di tempat yang berbeda gitu, bukan di satu area gitu. Tapi Mm-mm. kalau misalnya mau dijadikan satu di area ini, itu mungkin bisa agak diakalin ya gitu. Kemudian ini tentang pengen ada island, tapi juga pengen uh, apa nih namanya banyak tempat naruh barang gitu kan. Iya. Nah, Heeh. kalau misalnya kalau misalnya dari existing apa kitchennya Mbak Ayu ini, sebenarnya kan sini luasan dari countertopnya itu kan sudah banyak ya. Berarti Ya. kan di bawahnya itu pasti banyak tempat menyimpan kan gitu. Ya. Nah, ketika ini dijadikan island, berarti dia akan memperkecil tempat penyimpanan gitu. Jadi Oke. jadi ini mesti dipikir-pikir dulu mana yang mau didahulukan gitu kan. Mm-mm. Misalnya tetap mau, karena kan kalau misalnya dilihat dari foto ini ya, ini kan pasti di bawah sini kemungkinan besar ada storage untuk nyimpen nih gitu kan. Ya. Kalau misalnya ini mau kita jadikan island, ini kan pasti Mm-mm. akan ada di sini aja kira-kira gitu. Ya. Nah, karena ini kan pasti akan kita buang.
pasti ini akan kita tiadakan gitu kan. Nah, kalau misalnya ada ini aja, berarti kan tempat penyimpanannya akan berkurang gitu. Oke. Jadinya apa nih yang mau dikejar gitu. Cuma bisa saja di atas island ini kita kasih rak-rak untuk menyimpan juga bisa gitu. Tapi dia bentuknya terbuka gitu kan. Nah, terus atau juga bisa ditaruh di sini, ditaruh di atas apa namanya sinknya ini. Jadi kira-kira bentar, Mbak. Jadi di situ kan di sink di depan tempat cuci piring itu kan kaca tuh. Nah, itu bisa kita taruh eh, tempat ada additional rak Oh, gitu. Nah, oke. tapi dia bahannya tuh see-through gitu. Jadi hanya rangka-rangka gitu aja. Jadi mungkin bisa kita Mm-mm. taruh untuk piring-piring atau gelas gitu. Dan dia nggak ngeblok kacanya gitu, jadi dia tetap bisa bersihin kaca tapi tetap tetap bisa menjadi tempat buat naruh-naruh sesuatu gitu, mungkin bisa dikasih tanaman juga kayak gini. Nah, ini yang hijau nih di atas ini bisa kita taruhin Oh, rak lah gitu, tapi karena kan ini di depan ini kan kaca ya gitu, jadi ya. nggak nempel gitu, jadi di rangkanya di apa perkuat ke atas gitu. Oke. Nah, Eh, terus siapa? kemudian Christine. Nih, Ayu tadi bilang di sebelah mm-mm, kitchen ada living room. Jadi aku nggak di bisa sebelah mana, extend. di Jadi dia sebelah bilang nggak bisa sini atau extend. di sebelah sini? Oke, berarti Nggak bisa pantry-nya extend. kurang Ada di lebih nggak dalam. bisa ya. Oh, Mm. bisa extend. Sorry, sorry. Jadi aku bisa Oh, extend bisa sih, dia bilang extend. gitu. Ha. Oke. Nah, kalau misalnya soal pantry berarti kalau bisa sih em, ini pembahasan yang lebih detail ya. Jadinya eh, lebih enak kalau misalnya kita tahu apa namanya detail detail sebenarnya seperti apa, terus habis itu ruangan-ruangan di sebelah-sebelahnya seperti apa gitu. Jadi kan kita bisa Oke. memberikan pantry di tempat kitchen yang terpisah gitu. Mungkin bisa ininya dijadikan pantry, kemudian ini benar-benar tertutup, terus baru di sini islandnya gitu mungkin. Gitu kan Hmm. kita kan belum belum tahu pasti ya gimana gambarnya. Di sini mungkin islandnya, ini pantry-nya gitu. Berarti ini terpisah di sini gitu kan. Bisa juga gitu. Nah, cuma kalau misalnya mau memaksimalkan ini, kalau misalnya mau memaksimalkan ini, berarti ini bisa juga ditambahkan apa namanya lemari di atas gitu. Jadi di sini Oke. ada lemari atas gitu kan. Nah, berarti ini apa namanya di sini tapi bolong gitu Mbak gitu di sini gitu. Itu bisa juga Oh. gitu. Nah, kalau misalnya katanya Mbak Ayu punya punya ruangan lebih, berarti mungkin di sini kan ditutup nih, misalnya di Heeh. sini ditutup. Terus habis itu di sini pantry-nya. Berarti di sini Mm-mm. kemungkinan besar apa namanya Island ya. island, ya kan? Islandnya kemungkinan besar di sini. Terus di sini bisa dikasih Tempat apa duduk. namanya tempat Barstool. duduk, kemudian barstool, oke, buat breakfast gitu ya. Nah, di sini bisa ditambahin, mungkin di sini mau dikasih sink atau kompor yang cuma dua gitu, bisa juga stove yang cuma dua. Berarti yang Oke. ini ditutup, ini dikasih, ini tetap di sini juga nggak apa-apa, gitu kan bisa Oke. juga gitu. Tapi kalau misalnya mau ada, sebentar, kalau misalnya ini mau dimaksimalkan ya, Tadi supaya Ayu bisa bilang, jadi tadi Ayu bilang betul apa tuh? dibolongin, katanya gitu. Bolongin. Oh, oke. Nah, berarti berarti gitu ya solusinya yang paling Heeh. paling memungkinkan gitu kan. Karena kan kita nih asumsi aja kan, Mbak Ayu ya Ya. gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditutup apa maksudnya? Jadi menurut maksud saya ini dikasih ditutup, di sini dikasih lemari gitu Mbak Ayu. Lemari di atas. Jadi di sini tuh dapur bersih, pantry, kemudian ke sini dapur kotor nih gitu. Tapi ada Gitu. bolongnya Ini bisa di dikasih antara di itu. divide. Bisa dibolong bisa enggak. Gitu juga Oke. bisa gitu kan. Kan ini kan lemarinya kan toh juga ada di atas kan gitu
di atas lemarinya di gitu. atas. Oke. Jadi kan kayak kayak kalau misalnya kita ke restoran tuh kan ada open kitchen yang kelihatan sedikit tuh kan kalau buat Ya. ngasih makanan gitu. Kayak gitu, Heeh. gitu itu bisa juga gitu. Iya, benar gitu. Ya, benar. Aku Jadi dia sambil bilang baca. lemari atas aja. Iya, jadi bolong Yang dan jadi plong. bolong Oke. dan pelong liatnya. Iya, kayak Mm-mm. gitu gitu kan. Ini kami asumsi aja ya Mbak Ayu karena kan kami belum lihat detailnya seperti apa gitu ya. Gitu. Jadi kira-kira bisa dibuat seperti itu gitu ya. Jadi ini eh, kursi, ini bisa stove yang isi dua atau stove-nya mungkin bisa di sini kalau misalnya mau ada stove gitu atau di sini tempat cuci piring juga bisa kayak gitu ya. Nah, terus ini berarti dapur kotornya gitu sih. Gitu Oke. sih kira-kira ya. Terus Oke. kemudian kemudian pertanyaan selanjutnya Itu itu yang adalah oven eh, dan microwave ya tadi ya. oven dan microwave. Nah, soal oven dan microwave itu kalau oven dan stove itu kalau misalnya dari kami itu biasanya kami lebih mendekatkan itu ke sink daripada ke lemari Hmm. es gitu. Karena biasanya kalau misalnya dari kami mendesainnya kita buka nih makanan dari lemari es gitu kan. Terus kita taruh dulu di meja, terus apa yang mau kita potong, apa yang kita mau kita cuci gitu kan. Jadi baru abis itu kita taruh, kita masak gitu. Jadi kan alurnya dari lemari es kita cuci, baru kita masak gitu. Jadi Oke. lebih baik lebih baik dia urutannya tuh lemari es dulu, tempat cuci, baru stove gitu. Dari stove juga kan kalau misalnya kita habis goreng-goreng, pasti kita taruh dulu di Cuci. tempat cuci gitu. Ya. Jadinya baru dari situ kita simpen-simpen-simpen gitu. Jadinya itu sih yang biasanya alur yang kita buat di Putri Bali gitu. Oke, sip Kalau sip. misalnya kita sih gitu. Tapi kalau misalnya apa tadi tuh microwave ya? Oh enggak, kompor dan stove benar, kompor dan stove. Oh, kompor dan stove ya. Karena kalau microwave kan bisa di sebelah lemari es. Biasanya Ya, tuh microwave di sebelah lemari es atau di atas lemari es gitu. Jadi ya, kalau misalnya mau ngangetin roti gitu kan, buka lemari es tinggal taruh gitu, taruh di microwave, pencet-pencet terus jadi gitu biasanya. ya. Jadi Oke. apa namanya? Nggak jauh gitu pergerakannya gitu. Terus apalagi nih? Floor. Dia pengen Floor ganti ya, floor. oh floor. Heeh. Yang low Kalau ganti maintenance. floor ini paling gampang pakai homogeneous style Mbak. Jadi apa namanya HT ya. HT Oh, HT. itu kan karena kan HT itu kan tidak ada bevelnya tuh di pinggir. Jadi kemungkinan besar untuk natnya kotor tuh juga makin kecil gitu. Jadinya eh, apa pasti bersihinnya akan lebih gampang ya gitu. Kalau misalnya mau pilih HT kan juga macam-macam, ada yang kayak motif marmer juga ada gitu kan. Benar, benar. Itu sih. Jadi kayaknya sih lebih enak pakai HT ya gitu. Terjangkau, motifnya macam-macam gitu. Gitu HT. sih. Tadi kepanjangan HT apa, Tin? Homogeneous style. Nah, Homogeneous ini juga style. yang lagi ngetren itu Mbak, biasanya top table-nya, top table, counter table itu biasanya sama tuh sama motif lantainya gitu. Jadi Oh, oke. jadi nggak banyak corak gitu di dapur gitu sih. Mm-mm. Oke, gitu. Gitu sih Mbak Ayu. Jadi floor yang HT ya, jenisnya HT. Ada juga HT Yang yang jenis HT. mirip marmer ya. Iya, KHT kan motifnya macam-macam ya. Heeh. Ada yang motif semen juga ada, motif marmer Oke. juga ada kan. Biasanya kan kalau di atas tuh paling banyak orang pakai apa top table yang motifnya marmer gitu kan. Nah itu ada Ya. gitu. HT yang motifnya Oh. marmer juga ada gitu sih. Oke, gitu yuk. Jadi Biasanya diseragamin. sekarang juga lagi tren top table dan lantainya sama ya. Jadi nggak terlalu banyak warna Uh-uh. gitu. Nggak banyak motif gitu. Nggak banyak motif. Oke, Gitu sih. Uh-uh. nggak perlu. Oke, iya benar yuk.
Gitu. gitu. Jadi mungkin kalau udah renovasi nanti kita ke tempatnya Ayu kali ya, bisa lihat langsung ke part ya. Ikut dong. Gitu Gitu. sih. Oke, jadi tadi Gimana? Ayu Kira-kira udah jelas menjawab ya, ya? semoga udah menjawab. Kita sudah, Mm-mm. semoga udah jelas ya Ayu. Jadi Mm-mm. tadi bentuknya seperti itu tadi. Jadi kalau misalnya Ayu sampingnya dapur itu ada living room, mungkin bisa di-extend jadi pantry. Mm-mm. Jadi Mm. dibolongin tuh nanti atau nggak dibolongin juga bisa. Tapi kayaknya Ayu lebih setuju yang dibolongin tuh ya. Dibolongin, iya, gitu. Jadi Jadi kan kayak lemarinya di atas. Jadi kayak open kitchen di Kayak di restoran. dapur-dapur restoran. Iya, Betul. betul. Gitu Terus tadi sih. apa namanya stove dan oven tuh lebih baik ada di samping sink tempat cuci piring gitu ya. Karena flow-nya Iya, gitu ya. mm-mm. Oke, Gitu terus untuk sih. floor yang low maintenance dan bersihinnya juga gampang dan bagus itu dengan HT. HT jenisnya macam-macam, ada yang Mm-mm. mirip marmer juga kalau Ayu suka marmer gitu. Mm-mm. Gitu ya Yu, Gitu. semoga terjawab. Oke, tapi Tin sebenarnya kalau dapur kitchen set nih ya, kalau top table tuh Mm-mm. kan masak kena minyak, kena air. Top table tuh sebenarnya bagusan pakai apa sih supaya awet gitu? Um, Bagusan tuh apalagi yang zaman sekarang nih corona Heeh. gini, Mbak, bagusan itu yang tidak berpori dia. Jadi bagusan tuh yang kayak marmer gitu kan, porinya Mm-mm. sedikit tuh. Jadi dia nggak menyimpan kotoran gitu di apa namanya, di Di atas meja tablenya. tuh. Mm-mm. Kita di tablenya tuh set dilap aja tuh udah bersih gitu. Itu Oke. pasti yang sangat recommended lah gitu. Bisa juga pakai plat gitu kan, juga juga bisa kan. Cuma kalau untuk rumah sih kayaknya lebih lebih enak apa namanya, topnya tuh marmer ya, enak gitu. Marmer ya. Dan marmer tuh ada banyak Mm-mm. warna ya, ada putih, ada hitam ya Iya kan. banyak. Tergantung desainnya mau kemana kan gitu. Mm-mm. Oke. Gitu Oke, sih. kalau gitu semoga terjawab ya Ayu sharing kita hari ini. Kayaknya kita langsung aja jawab pertanyaan Dewi ya. Yoga ya. Dewi, ya jadi Dewi udah bergabung. Hai Dewi, thank you pertanyaannya. Dewi, dia tuh senang yoga ya. Sering lihat Instagramnya, jago deh Mm-mm. yoganya, keren. Oh. Jadi dia bilang bagaimana memanfaatkan ruangan kosong ukurannya 3x3 untuk dijadikan tempat yoga. Untuk tata ruang dalam mendesain tuh stepnya dimulai dari mana? Dari menata lantai dulu kah? Atau dinding dulu kah? Atau ada saran? Jadi step-stepnya ya. Dan dia bilang, punya nggak sih contoh desain ruang latihan yoga yang direkomendasikan? Gitu ya. Oke, kalau kita bicara soal yoga, Mbak, orang yang bisa yoga dan nggak bisa yoga, itu pasti ngebayanginnya tuh pasti akan ke arah meditasi gitu kan. Mm-mm. Suasana yang hening, diem, tenang, terus warm gitu kan. Itu pasti mood yang dikejar tuh pasti itu gitu kan. Nah, Ya, gimana tuh caranya supaya supaya kita bisa menghadirkan mood yang hening dan warm kan gitu dulu ya, kalau ya. misalnya ngomongin soal yoga kan. Nah, Oke. terus habis itu kita baru cari tahu di mana lokasinya, di Ubud kah, di Jakarta kah, outdoor kah, indoor kah, kan gitu ya. Supaya kita bisa memberikan perlakuan terhadap ruang yoga itu sendiri gitu kan. Nah, untuk apa namanya, cara menghadirkan mood itu juga macam-macam ya. Yang pasti itu bisa dari tata suara dan tata cahaya, lighting gitu kan. Yang paling penting sih juga kalau misalnya untuk apa, studio yoga itu pasti lightingnya gitu kan, gitu yang harus mendukung gitu. Karena kalau misalnya kita di Jakarta gitu kan, bukan berarti kita nggak bisa membuat tempat yoga yang enak gitu kan. Karena Ya. misalnya kita di Jakarta nih, kan bisa juga kita bikin studio, ada studio yoga yang di
top floor gitu kan dengan Ya, pemandangan kota Jakarta gitu kan juga betul. juga bisa mendukung gitu sebenarnya, nggak harus ke Ubud yang udah bersentuhan langsung dengan alam gitu kan Iya. sebenarnya gitu. Nah, nah sekarang setelah moodnya itu dapat baru kita bicara ke apa namanya estetik gitu kan, estetik terus habis itu apa aja sih yang ada di ruangan yoga gitu kan. Nah kalau misalnya masalah Mbak Dewi, Dewi. ya, Mbak Dewi ini, nah ini kan pemanfaatan ruang di 3x3 ya, 3x3. Nah itu gimana caranya supaya hening gitu ya? Itu berarti kan kita harus tutup tuh semua nih gitu kan. Kalau misalnya dari Mbak Dewi itu ruangannya sudah tertutup, berarti tinggal mengolah bagian dalamnya gitu kan. Nah, itu kita bisa dari ceiling, kemudian ke wall, habis itu ke floornya gitu kan. Nah, sekarang kalau di ceiling supaya kita bisa membuat suasananya tuh jadi terasa warm gitu kan, itu bisa kita sekalian memperbaiki ceiling, bisa kita sekalian juga menata titik lampunya gitu kan. Oke. Biasanya kalau misalnya Christine, Kak Dewi barusan bilang aku ada jendela. Ada jendela sih, Kak, katanya gitu. ya oke. Okay. Nah, Jadi nggak berarti tertutup kan banget ya. ini kita ini kita ngomongin ceiling dulu ya. Ya, Ceilingnya itu kalau misalnya Dewi nggak mau Mbak Dewi nih nggak mau ngerubah ceilingnya, ya berarti misalnya titik lampunya satu aja gitu, ya nggak apa-apa gitu kan. oke. Kalau misalnya mau merubah sekalian gitu, nah itu bisa kita ganti titik lampunya dari satu, misalnya di 3x3 itu biasanya satu titik lampu ya di tengah, itu bisa kita ganti dengan dua titik lampu gitu kan, dengan sekalian kita pakai dimmer dengan lampu yang warm light gitu, bukan daylight Oke. kayak biasanya gitu. Mm-mm. Nah kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa gitu, jadi itu lampu yang bisa kita pakai untuk pas udah selesai yoga kita nyalain lampu daylightnya. Lampu daylight kan biasanya putih ya, lampu Ya. daylightnya untuk bersihin atau ngerapiin atau apa gitu kan. Nah kalau untuk lighting warmnya kita bisa kejar di indirect light, kayak misalnya kita pakai standing lamp sendiri yang Hmm. warna warna warm gitu kan, Mm-mm. yang kuning, agak kuning kuning gitu biasanya. Terus atau misalnya kita bisa pakai lilin-lilin gitu kan, bisa juga Oke. gitu. Nah, kalau untuk dinding, dinding itu ada jendela. Nah, jendelanya ini Mbak Dewi, jendelanya itu ngadep kemana dulu gitu kan? Kalau ngadep ke arah garden yang view-nya bagus gitu kan, terus habis itu uh, ada pohonnya gitu kan, nah itu uh, bagus ya. Kalau misalnya view-nya tuh di depan, di luar jendela itu garden sih, tapi banyak banget orang lalu lalang gitu kan, itu kita bisa kalian dengan curtain aja, kita tutup aja dengan curtain gitu kan, karena supaya kita nggak terganggu dengan aktivitas di luar gitu. Oke. Jadi tutup korden aja. Nah, Nih Dewi tutup kebetulan gorden aja bilang nggak ada cukup. garden. Oh, Nggak madep ada garden. garden garden. Oh, Menghadap garden. nggak Jadi menghadap pas. garden. Nah itu Nah, ya bisa kalau misalnya mau, kalau misalnya, nah ini banyak orang lalu lalang. Nah kalau misalnya banyak orang lalu lalang nih ya, itu kalau menurut saya kalau terganggu kita pakai curtain aja. Jadi kalau misalnya pas lagi yoga ditutup aja, kita nggak perlu bongkar itu gitu kan, dikasih curtain ditutup gitu kan. Terus udah tinggal mengaplikasikan apa namanya tembok yang lain mau diapain gitu. Nah habis itu biasanya sih kalau misalnya yoga ya kita kasih paling enak tuh dikasih ini ya mirror gitu ya, apa cermin. benar. Nah cermin Cermin. di salah satu sisi gitu kan. Ya. Satu untuk memperbesar ruangan gitu kan. Cermin tuh juga nggak perlu yang ditempel di tembok gitu juga nggak apa-apa gitu. Misalnya satu cermin besar gitu kan, atau apa cermin yang ditempel tembok tuh juga bisa gitu kan. Itu kan Oke. selain untuk memperbesar
ruangan, jadi kesan ruangannya jadi lebih luas. Itu juga bisa bisa selfie gitu-gitu kan. Banyaklah fungsinya cermin nih kan Iya, gitu. mungkin supaya ini Terus gerakan kita kemudian tahu bener apa salah gerakannya. betul, itu Hmm. juga. Nah, terus habis itu baru kalau misalnya dinding udah, baru kita ke lantai. Nah, menghadirkan suasana warm di lantai, dari lantai itu bisa kita pakai material parket gitu. Karena kan parket tuh kesannya kayu kan, kayu udah Ya, warnanya warm, itu ya. juga dia kan dia tuh meredam apa ya, meredam suara ya gitu. Jadi Oke, nggak mantul suara yang ada di dalam ruangan itu gitu. Dan oke, nggak licin juga kalau misalnya pakai parket. Nah, oke. itu baru kalau misalnya ceiling sama dinding kan bisa dikerjain barengan gitu. Mm-mm. Abis itu udah selesai, baru kita kerjain parketnya gitu. Parketnya tuh Lantainya. lantainya gitu, biar nggak rusak gitu ya, maksudnya biar nggak luka gitu. Kalau misalnya kita Oke. kerjain parket dulu kan kemungkinan besar kan akan ada Takut rusak apa, ya. misalnya mau dicat ketumpahan cat apa gimana Oke. gitu. Nah, untuk material lantai itu parketnya tuh bisa pakai parket, bisa pakai hmm, laminated laminated apa ya namanya, laminated parket gitu ya, parket Mm-mm. lembaran gitu, laminated flooring gitu. Nah, terus itu di bawah parket, terus habis itu juga bisa pakai vinil gitu. Itu Oke. juga bisa menghadirkan apa, kesan yang warm di dalam Wow. ruangan itu. Ya, Oke. dah setelah itu baru mendekor gitu. Misalnya eh, kan di luar banyak lalu lalang tuh, ngadep garden tapi banyak lalu lalang, Mm-mm. ya apa, kasih indoor plant gitu kan, indoor Tanaman plant ya. bisa gitu, Tanaman tanaman. di dalam Terus ruangan habis yoga itu itu. di dalam ruangan, terus habis itu mungkin ada, kalau misalnya 3x3 untuk kabinet mungkin yang nggak perlu yang gede-gede lah, untuk nyimpan yoga mat gitu kan. Ya. Terus habis itu mungkin kabinet kabinet mungkin yang kecil aja lah, untuk nyimpan handuk Yoga gitu, mungkin mat. handuk, terus habis itu yoga mat, terus Mm-mm. lilin lah, atau apa gitu sih gitu. Yang pasti Oke. dikejar dulu bahwa yoga itu pasti menghadirkan suasana hening dan warm. Nah, itu Mm-mm. dulu yang dikejar gitu. Karena kan uh, kalau misalnya mendesain yoga itu, ruangan yoga pasti akan lebih ke natural gitu. Apa namanya, ruangannya tuh pasti akan lebih ngejarnya ke natural gitu loh, ininya apa Oke. namanya, temanya gitu. Oke. Di sini Dewi bilang standing mirror bisa Kak, bisa. Jadi nggak harus yang ditempel di Bisa, bisa, tembok, bisa. tapi bisa Uh-uh. standing mirror gitu ya. Bisa standing mirror, bisa banget gitu. Karena ya itu tadi, untuk koreksi, untuk selfie, untuk memper apa, besar kesan Ruangan. ruangan gitu juga bisa. Gitu sih Mbak Gitu Mbak Dewi. Dewi Oke, gitu. mungkin habis itu setelah Mm-mm. itu udah jadi semua ditambahin aromaterapi ya, biar lebih calm, lebih Betul. peace. Iya, nah itu baru kita nambah yang lain-lain tuh, aromaterapi, dispenser mungkin gitu. Cuma kalau misalnya Ya, 3x3 nggak usah sih. ya Gitu. dispenser di luar aja. Oke, jadi tadi Di yang pertama luar aja. mungkin Dewi ceiling Ceiling, sama tembok. ceiling, dinding, baru lantai. Ceiling, dinding, baru tembok. Nah, ceiling tuh kalau nggak mau dibongkar, ya titik lampunya lampunya aja ya, bisa dibikin warm gitu ya, eh, Gitu. atau bisa juga daylight. Jadi pas yang warm lightnya itu pakai standing lamp gitu ya. Pakai standing lamp aja atau pakai lilin itu juga Pakai bisa. lilin juga bisa. Oke. Mm-mm. Dan untuk lantai lebih warm itu pakai parket atau vinil Mm-mm. gitu ya. Itu juga Mm-mm. selain Mm-mm. Mm-mm. selain lebih warm juga bisa meredam suara dari dalam Mm-mm. gitu. Ini Mm-mm. pakai AC nggak ya Dewi ruangannya? Tapi kalau saya sih kalau yoga sih senengnya Kalau senengnya nggak pakai yoga AC. biasanya nggak terbuka sih, lebih baik Heeh. kayaknya ya gitu. Iya, supaya Gitu sih. keringatnya maksimal ya. Uh, gitu sih biasanya ya, gitu sih Mbak. Heeh. Gitu Dewi, semoga ini ya.
Oh, terjawab sama ini pertanyaannya. ya, apa, Mm-mm. sama apa namanya, desain recommendation ya, tempat Ya, yoga itu banyak banget. Kalau misalnya kita buka Pinterest, tinggal ketik aja itu banyak banget keluar pasti gitu. Nggak perlu oke, datang ke tempat yoga mana gitu. Nah, itu oke. banyak banget yang sangat bisa ditiru gitu. Apalagi ini kan untuk kayaknya di rumah sendiri ya, bukan studio Mm-mm. yoga kan gitu. Itu banyak Oke. banget yang bisa diaplikasi. Jadi Dewi mungkin bisa lihat di Gitu. Pinterest itu ketik aja yoga Mm-mm. studio atau studio yoga tuh keluar banyak. Iya, Yoga eh, yoga room gitu. oh Dewi katanya punya AC ya nggak apa-apa dinyalain aja, tapi itu kan tergantung Uh-uh. ya. Kalau saya sih pakai AC tapi tetap dibuka pintunya atau Mm-mm. jendelanya dibuka supaya ada udara dari luar juga Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ini Mbak Dia nih bisa yoga nih, bisa Iya jadi headstand kayaknya. belum bisa. Dewi nanti Oh, kalau belum tempat bisa ya. yoganya udah kalau studio yoganya udah jadi kita Aku yoga mau ke bareng ya. sana. Nah itu kan kalau misalnya, ini kan kayak Mbak Dian nih, Mbak Dian kan biasa yoga di Sanur ya. Pernah. Ya kan itu, nah itu kan biasanya pasti orang yoga tuh hubungannya pasti dengan alam gitu kan, karena kan Mm-mm. nyari tenang gitu kan, nyari apa hening gitu kan. Nah Ya, itu makanya kenapa harus ada view keluar gitu. View keluar itu yang akan membangun mood kita juga sebenarnya, karena kan benar. kita bersentuhan langsung dengan alam outdoor gitu kan. Nah kalau nggak ada view-nya, ya bikin suasana sendiri di dalam Benar, gitu. benar. Ya kalau di rumah kan Dewi ini rumahnya di Jakarta, jadi ya kita ciptakan aja Hmm, sendiri Dewi. Jadi mungkin yang ada orang lalu lalang tuh betul. ditutup aja curtain, Tutup terus aja pakai gorden. terus apa namanya lampunya dibikin warm sama Hmm, aromaterapi gitu atau iya. lagu-lagu gitu ya. Ya, Itu Dewi betul. semoga Gitu. terjawab. Ini apa nih? Mm-mm. Kadian lebih jago enggak lah jago Dewi aku udah lama banget nih nggak yoga nih gitu. Gitu. Nah, ya. Kalau gitu ini kita udah 45 menit lebih loh, Tin, jawab pertanyaan. Oh, udah ya. Ada yang nanya nggak nih? Ada yang nanya. Pokoknya teman-teman yang nanya nih yang join hari ini dan bertanya kita jawab Rabu depan ya karena waktunya sudah hampir habis nih. Karena kita kalau jawab tuh bisa panjang, lebar gitu ya karena pakai disket segala sama Christine. Jadi kalau mau bertanya masalah arsitektur dari interior rumahnya, mungkin mau merenovasi rumah, bingung, mau ganti kitchen set kayak gimana, bingung, ceritain aja ke kita, tulis di DM-nya Putri Bali Design, DM ke Instagram Putri Bali Design atau email ke putribalidesign@yahoo.com atau DM ke saya Iya, atau DM ke Christine juga boleh. iya, Kalau ada bisa. fotonya lebih bagus, kayak Ayu tadi kan ngasih foto, jadi kita jelas tuh ngejelasinnya seperti apa ya. Gitu. Di situ Iya. tulis aja ukuran ruangannya berapa segala macam. Nanti kita akan jawab setiap Mm-mm. hari Rabu live di Instagram jam 4 waktu Indonesia Barat dan jam 5 waktu Indonesia Tengah. Gitu. Iya. Kita Makasih nih kayaknya buat Mbak Dewi yang kayak udah nunggu 2 episode ya. iya Dewi maaf ya baru dijawab sekarang nih. Semoga Gitu. terjawab. Semoga terjawab nih. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat ya karena emang itu tujuan kita ya mau saling sharing Mm-mm. gitu. Ya, oke. Gitu. Jadi kayaknya hari ini menjawab pertanyaan masalah mempercantik dapur dan menciptakan studio yoga mini di rumah. Cukup sekian. Gitu. Jadi kita tunggu pertanyaan teman-teman yang lainnya. Akan kita jawab setiap hari Rabu di live Instagram. Gitu ya. Kita tunggu pertanyaan. Kita senang deh kalau banyak pertanyaan dari teman-teman. Jadi kita bisa sharing. Gitu. Iya, Oke, betul. kalau gitu eh, semoga normal baru berjalan dengan lancar ya Christine. Di jalanan udah mulai rame. Iya, betul. Tadi saya udah ke mall by the way dan semuanya berjalan dengan baik. Oh, Orang-orang syukurlah. tertib, orang-orang tertib pakai Iya, iya. masker semua dan apa jaga jarak dan di situ disediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Jadi Iya, jangan lupa ya teman-teman, kita harus tetap sehat agar tetap iya betul. bisa bekerja supaya roda perekonomian Betul, tetap betul. berjalan. Jadi jangan Iya, lupa betul. pakai masker, jaga jarak dan sering-sering cuci tangan pakai sabun.
Itu aja Iya. kalau gitu Christine ya. Terima kasih Thank you teman-teman yang yang udah udah join. bertanya dan sudah join. Thank you. Sampai ketemu lagi hari Rabu depan. Thank you Bye. ya guys. Thank you.